Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin ada pertanyaan, apakah Anda Wahabi? Mohon dijelaskan apa perbedaan Wahabi dan Salafi. Kita sampai jam berapa nggak sih? Sudah cukup sampai di sini nggak sih? Jam 8.45. Saya sebutkan singkat saja tentang Salafi ya. Jadi salaf itu artinya apa? Pendahulu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Fatimah, "Ni'mas salaf ana laki." Sebaik-baik pendahulu adalah saya sebagai pendahulu kamu. Karena Nabi SAW membisikkan kepada Fatimah kalau beliau sebentar lagi akan meninggal dunia. Lalu Fatimah nangis. Kemudian Nabi SAW menghibur Fatimah, "Ni'mas salaf ana laki." Sebaik-baik pendahulu adalah saya sebagai pendahulu kamu. Artinya kamu gak perlu sedih. Nanti setelah saya meninggal, tidak berlangsung lama, kamu akan menyusul saya. Sehingga arti kata salaf maknanya adalah pendahulu kita. Bapak yang meninggal sebelum kita namanya salaf kita. Siapapun yang mendahului kita, dia adalah salaf kita. Nah, puncak pendahulu adalah Rasulullah SAW. Pendahulu bagi para sahabatnya, dan para sahabat pendahulu bagi generasi tabi'in. Itu makna salaf. Kemudian, bolehkah kita menggunakan nama salafi? Saya pengikut salaf. Ada sebagian yang membolehkan, dan ada sebagian yang merasa berat untuk menggunakan nama itu, karena nama ini pujian. Nama yang diberikan oleh Allah untuk kita adalah Muslim. Allah berfirman, "Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza." Dialah zat yang memberi nama kepada kalian dengan nama Muslim min qablu wa fi hadza, tertuang dalam kitab-kitab sebelumnya dan dalam kitab ini. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 78. Ya, paling akhir. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah zat yang memberikan nama kepada kalian dengan sebutan Muslim di kitab terdahulu dan di kitab ini, yaitu di Quran. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, "Tasammau bima sammakumullahu bi." Sebutlah dirimu dengan nama sebagaimana nama yang diberikan oleh Allah untuk kalian. Maka kita mengatakan, saya Muslim dan saya berkomitmen dengan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah semampu yang bisa saya lakukan sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Nah, kemudian kalimat ini kan sifatnya global, karena semua orang ngaku. Syiah ngaku Muslim, siapa lagi? Jahmiyah ngaku Muslim. Kelompok-kelompok ingkar sunnah pun dia mengatakan saya Muslim. Liberal juga Muslim. Muslim liberal. Bukan kafir liberal ya. Muslim. Nah, terus gimana? Nah, agar membedakan dengan mereka, nah, semuanya ngaku. Maka min ajli tamyiz, biar ada sisi pembeda, maka dikasih tambahan, yaitu saya Muslim, komitmen dengan ajaran agama saya sesuai pemahaman para sahabat. Nah, sahabat itu salaf, maka dikasihlah tambahan sesuai dengan pemahaman salaf yang soleh, yaitu para sahabat Nabi SAW. Karena kalau kalimatnya sesuai pemahaman para sahabat itu terlalu panjang, disingkat sesuai pemahaman salaf yang soleh, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan puncaknya adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga posisi
as-salafi dan dia salafus saleh atau ahlu sunnah, itu sifatnya hanya litamyiz, untuk menjadi pembeda, agar muslim saya beda dengan muslim Syiah, muslim saya beda dengan muslimnya Jahmiyah, muslim saya beda dengan muslimnya Khawarij, liberal dan yang lainnya. Saya mengikuti yang ini. Maka fungsi itu tujuannya apa? Untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Wallahu ta'ala. Tapi cerita ini barangkali tidak bisa kita sampaikan secara umum di majelisnya orang awam. Sehingga kalau kita ditanya, sampean muslim apa? Saya muslim abangan. Karena sering ke sawah ya. Saya sampean muslim apa? Kita pasti akan mengatakan ya Islam ya satu. Fungsi itu sebenarnya kan untuk menunjukkan kamu dan saya sama-sama Islam. Meskipun bisa jadi kita beda prinsip. Anda Muslim Syiah, saya Muslim Ahlussunnah. Atau Anda Muslim Khawarij, saya Muslim Ahlussunnah. Biar nggak terjadi clash, tidak terjadi tidak berantem, kita buat alasan ini agar sama-sama di ruang yang sama. Wallahu ta'ala.